الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Sekretaris Amilin mohon di depan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat id. Jadi la ilaha illallah wallahu
Jadi sebelum kita sholat id ada pengumuman dari panitia zakat fitrah. Jadi sholat id kita laksanakan insya Allah jam 7 lewat 10 atau 15. Jadi kami persilakan pada panitia amilin untuk mengumumkan hasil penyaluran zakat fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kemumu, yang kami hormati Bapak Ketua LPM Kelurahan Kemumu, yang kami hormati Bapak RW dan Bapak RT 1 sampai 12 di Kelurahan Kemumu, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam Khotib Bilal Garim Masjid Al-Furqan Kelurahan Kemumu, dan yang pula kami hormati Bapak Imam Khotib Bilal Garim Masjid Nur Yakin Kelurahan Kemumu, juga yang kami hormati semua pengurus masjid Masjid Al-Furqan Kelurahan Kemumu, Masjid Nur Yakin, dan musolah-musolah yang ada di Kelurahan Kemumu. Yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Adat, yang kami hormati, kami sayangi Bapak Haji Muhammad Qasim selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan Kemumu, bapak-bapak, ibu-ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, ketua Karang Taruna dan anggota Cerdik Pandai Handai Tolan, generasi penerus perjuangan bangsa dan agama Kelurahan Kemumu yang kami hormati, dan seluruh hadirin Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan di hari yang fitri ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan puasa kita selama 30 hari. Mudah-mudahan kita kembali, hati kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang suci, hati yang bersih, dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan semoga rahmat Allah turun kepada kita pada hari ini, pada pagi ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, pada semua pengikut-pengikutnya, termasuk kita. Mari kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan laporan dari pelaksanaan zakat fitrah 1443 Hijriah, dari mulai pemungutan sampai pembagian secara garis besar sebagai berikut. Untuk pendapatan zakat yang berupa beras, sebelum ke pendapatan zakat perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah SWT, bahwa telah disepakati dengan musyawarah beberapa waktu yang lalu bahwa kisaran zakat kita di Kemumu adalah untuk beras tetap 10 canting, dan untuk nominal uang sebesar 25.000, atau boleh lebih bagi yang memang menggunakan beras lebih dari itu. Untuk pendapatan zakat pada tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, untuk beras itu ada 4.540 canting dengan nominasi 454 jiwa. Kemudian untuk uang sebanyak 36.900.000 dengan jumlah jiwa 1.476 jiwa. Kami ulangi, untuk jumlah beras 4.540 canting. Sekali lagi 4.540 canting. Untuk uang 36.900.000 rupiah. Kemudian jumlah muzaki atau yang memberikan zakat untuk kakaknya, keseluruhan kakak kepala keluarga yang membayar zakat pada tahun ini adalah 572 kakak.
dengan jumlah jiwa 1930 jiwa. Sekali lagi, jumlah kakak 572, jumlah jiwa 1930 jiwa. Kemudian yang ketiga, jumlah mustahak atau penerima zakat fakir miskin sejumlah 164 jiwa, mu'alaf 2 orang, fisabilillah 17 orang, amilin 30 orang. Kemudian beberapa waktu lalu disepakati atau dibuat jadwal piket sampai 2 hari sebelum hari H hari ini. Jadi pada hari Sabtu dan Minggu itu, Sabtu itu mohon maaf sudah kami bagikan ke seluruh masyarakat, sementara masih ada warga yang berdatangan untuk membayar pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi ada beberapa warga yang kami susulkan setelah ditelusuri dengan berbagai tokoh masyarakat, ditelusuri ulang dari atas, dari atas sampai ke bawah. Ada 12 orang susulan setelah dibagikan semuanya pada hari Sabtu. Nah, kan hari Sabtu dan Minggu itu sudah dibagikan secara keseluruhan global. Nah, jadi tetap ada yang membayar, tetap kami sampaikan seluruhnya. Jadi ada 12 orang untuk susulan yang belum dapat sama sekali. Dan menurut kami sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan pengurus juga, panitia juga. Ada 12 yang kami anggap layak untuk disampaikan susulan berupa uang zakat yang masih tersisa pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk keseluruhannya itu kami habiskan untuk semua yang berhak mendapatkan. Kami ulangi, jumlah mustahak tadi fakir miskin 164, mu'alaf 2 orang, fisabilillah 17 orang, amilin 30 orang, dan ada susulan 12 orang. Kami sampaikan itu hari Minggu sore kemarin. Kemudian secara total global untuk mustahak penerima zakat 160.000 per jiwanya, terus mendapatkan beras banyak 3,5 juta, yaitu total semuanya ada 213 orang dikali 160.000 itu 34.080.000. Itu yang sampai hari 13. Itu yang sampai hari Sabtu pembagian, Pak. Nah, jadi Sabtu dan Minggu itu kami hitung lagi, ada bukan sisa ya, tambahan dari warga yang belum bayar ada 2.580.000, sehingga kami kalikan 12 orang dikalikan dengan 160.000 ditambah beras. Tapi pada saat itu tidak ada lagi yang membayar zakat berupa beras, jadi kami uangkan. Jadi nominalnya kurang lebih sekitar 215 satu orangnya, tanpa beras ya, nggak pakai beras. Jadi 215.000 dikali 12 orang pada hari Minggu kemarin itu sebanyak 2.580.000. Jadi keseluruhan jumlah yang diterima mustahak di Kemumu ini 34.080.000 ditambah 2.580.000, yaitu 36.660.000. Saya ulangi, untuk pendapatan zakat uang tadi 36.900.000, sementara total mustahak untuk dikeluarkan 36.660.000. Jadi masih ada saldo 36.900.000 dikurang 36.660.000, ada saldo 240.000. Itu diperuntukkan. Awalnya kemarin memakai duit infak masjid, itu diperuntukkan untuk jaga malam setelah kami koordinasi dengan rekan-rekan panitia dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena waktu itu sesudah penakaran itu mesti ada yang jaga. Jadi 240.000 itu kami berikan kepada yang jaga malam pada saat itu. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, kami akan membuat laporan secara detail, karena ini juga akan didokumentasikan. Termasuk hari ini juga kami meminta dari Karang Taruna untuk dokumentasi foto dan video, semuanya ini akan dibukukan.
untuk menjadi referensi bagi pengurus di tahun depan yang akan datang, untuk menjadi evaluasi juga bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu detailnya boleh menghubungi kami, ataupun kami akan simpan ini arsipnya di Masjid Al-Furqon, juga akan kami tembuskan ke kelurahan supaya bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti pertanggungjawaban kami juga, supaya terarsip juga di tahun ini lengkap dari mulai awal pemungutan, kemudian pembagian sampai dokumentasi foto-foto kegiatan juga akan kami masukkan di sana. Kemudian sedikit untuk penyampaian kami, rincian mustahak dari yang diusulkan Bapak RT dan RW perlu kami sampaikan juga. Itu dari RT 1 RW 1 yang diusulkan tidak ada yang dianulir ya, semuanya diakomodasi karena begitu kesepakatan rapat. Berapapun yang diusulkan oleh Bapak RT kita, maka kita akan sepakati. Dari Bapak RT 1 RW 1 32 orang, RT 2 RW 1 12 orang, RT 3 RW 1 31 orang, RT 4 RW 1 12 orang, RT 5 RW 1 11 orang, RT 6 RW 1 10 orang, RT 1 RW 2 8 orang, RT 2 RW 2 13 orang, dan RT 3 RW 2 15 orang, RT 4 RW 2 16 orang, RT 5 RW 2 3 orang, RT 6 RW 2 13 orang, ditambah 12 orang lagi yang susulan dari keseluruhan RT. Ini kami berkoordinasi dengan Bapak Ketua LPM dan Bapak-Bapak RT. Bukan hanya ambilin saja waktu itu minggu sore, untuk mencari yang 12 orang yang berhak menerima. Mudah-mudahan kami sangat berharap pada bapak-bapak hadirin sekalian, jika ada yang tidak berkenan terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah ini, sangat dibutuhkan kritik dan saran yang sangat membangun demi persatuan umat di Kelurahan Kumumu khususnya. Kepada siapapun, kepada kami khususnya, kami mohon maaf jika ada yang tidak pas dalam rangkaian pelaksanaan zakat dari mulai awal sampai akhir. Manusia biasa tidak luput dari salah, pasti banyak salah, jelas. Maka kami minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, terutama yang mustahak. Jika masih juga ada yang tidak sampaikan, wallahi demi Allah tidak ada niat sama sekali, mungkin tidak terdeteksi, tidak sampai dan lain sebagainya, mohon dikomunikasikan sebagai bahan evaluasi untuk tahun depan setidaknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah pada tahun ini 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sekali lagi kami sampaikan, jika ada yang siapapun dari warga Kumumu, jika ada yang pengen tahu detail terkait dengan pelaksanaan ini, karena kami hanya mengumumkan secara garis-garis besar, boleh menghubungi pihak panitia, ataupun nanti akan kami siapkan arsipnya, kami jilid dalam bentuk buku. File soft copy-nya kami juga siapkan untuk referensi di tahun depan. Juga sebagai pertanggungjawaban kami akan kami tembuskan di kelurahan supaya diketahui juga. Juga kami simpan arsipnya di Masjid Al-Furqon. Sekali lagi, jika ada kritikan dan saran yang sifatnya membangun persatuan dan kepentingan warga Kelurahan Kumumu, sangat kami harapkan. Dan untuk para petugas pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini, yaitu sebagai imam Bapak Imam Ustadz Supendi, bagi khotib Bapak Ustadz Endang Tirtana, dan sebagai Bilal Bapak Sartam. Akhir kata, kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak hadirin bersama sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزى جنده وعظم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. Bacaannya di sela-sela takbir yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Setelah 7 takbir kita baca suratul Fatihah dan surat pendek. Begitu juga rakaat yang kedua itu 5 takbir. Itu dilanjutkan suratul Fatihah dan surat-surat pendek. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunaikan sholat Idul Fitri ini dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawm
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atim laka minka bi khair wa ya khairu nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azajunda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang baik, di hari yang baik dan di bulan yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang baik. Sejak terbenamnya matahari di awal di awal satu bulan ini telah digemakan suara takbir dari masjid ke masjid,
dari musola ke musola menggema memenuhi jagat raya angkasa, di mana Allah telah memerintahkan kepada kita walitukabirallahu ala mahadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila telah genap kita berpuasa, maka gemakanlah takbir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir Allahu akbar yang kita lakukan, yang kita sampaikan ada sebuah pengakuan bahwasanya hanya Allah yang maha besar. Ketika kita melantunkan la ilaha illallah Allahu akbar, kita bersaksi, kita yakini dan kita imani bahwa hanya satu zat di mana esensi yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, hanyalah Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita gemakan kalimat tahmid walillahil hamd, di mana keberadaan kita, rupa kita, kecantikan kita, ketampanan kita, harta dan sebagainya hanyalah milik Allah. Allah yang mempunyai semua puji darinya. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang gembira ini kita semua bersenang, bergembira, di mana mungkin kita semua sudah memakai baju yang baru, di rumah kita tersedia makanan yang enak, masakan yang lezat. Itu adalah kegembiraan bagi kita semua. Namun ada yang lebih dari itu, kegembiraan di mana Allah telah menjanjikan kepada kita bahwasanya kita menjadi orang yang fitrah, orang yang suci, di mana kita setelah sebulan lamanya menjalankan ibadah Ramadan. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah menjanjikan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lebih dari itu. Ketika Allah menjanjikan fitrah kita, kesucian kita sebagai bayi yang baru lahir, Allah juga menjanjikan kepada kita, yaitu orang-orang yang mempunyai predikat muttaqin. Sebagaimana Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah yang tidak asing lagi di telinga kita, ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Endingnya adalah bertakwa. Dan alhamdulillah ketika sudah menyelesaikan kita semua dengan pernak-pernik Ramadannya, dengan segala amalan-amalan yang kita perbuat, ada sholat tarawih, ada zikir, tilawah dan sebagainya, itu adalah menjadi sebuah bekal untuk kita memperoleh predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebagai imbalan atau apa fungsinya atau apa keuntungannya bagi kita orang-orang yang bertakwa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita ketahui laki-laki itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan atau seorang wanita itu adalah Siti Hawa sebagai ibunya kita semua. Di mana Allah mengatakan akan menjadikan su'uba, berbangsa-bangsa, di mana kita melihat lebih jauh, kita melihat keluar, kita mengenal ada bangsa Arab, Amerika, Jerman dan sebagainya, dan termasuk kita bangsa Indonesia. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Ketika Allah mewahyukan bahwasanya Allah menjanjikan kita akan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maka kita bisa melihat mungkin di sekitar kita, di sekitar kelurahan kita yang kita cintai ini, banyak suku-suku yang kita kenal. Mungkin ada suku Jawa, Sunda, Kejang, Padang dan sebagainya. Itu adalah yang Allah
ciptakan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan menjadi berbangsa dan bersuku-suku. Kemudian apa hakikat Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arafu, kata Allah, untuk saling mengenal. Maka kita mengenal, kita beragam, dan kita sangat terasa indah ketika kita mengenal budaya-budaya dari saudara-saudara kita. Kita mengenal budaya Jawa dengan karakternya, kita mengenal budaya Padang dan yang lainnya. Itulah kita menjadi sebuah keindahan ketika kita beragam. Maka kita terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bersuku-suku, walaupun berbangsa, tetap kita satu. Jauh lebih dari itu, Allah berfirman dalam wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itulah firman Allah. Janganlah kamu bercerai-berai dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Itulah yang Allah sampaikan pada dalam Al-Quran. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh kita bangga dengan kesukuan kita. Yang orang Jawa boleh bangga dengan suku Jawanya, yang orang Padang boleh dengan bangga dengan suku Padangnya, Batak dan sebagainya. Demikian juga dengan orang Sunda dan Rejang, boleh kita bangga dengan kesukuannya. Kemudian Allah mengunci dari semua itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita boleh dengan Jawa, kita boleh dengan Sunda dan Padangnya, tapi inna akramakum, kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Itulah ending dari kita menjalankan ibadah Ramadan sebulan penuh. Kita akan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita yang berorganisasi, mungkin kemasyarakatan dalam keagamaan, ada NU dan Muhammadiyah, ada Salafi dan LDII, boleh kita bangga dengan organisasi-organisasi yang kita geluti, yang kita jalani. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita mendapatkan predikat takwa, yaitu kemuliaan di sisinya. Kemudian bagaimana ketika kita kehidupan di akhirat nanti? Maka Allah berfirman dalam surat Maryam, mari kita teropong ada apa yang ditulis dalam surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sebuah keyakinan, sebuah keimanan bagi kita bahwasanya setelah kematian ini kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan dan kita akan digiring, kata Allah. Ya. Wa in minkum illa wariduha, maka Allah akan giring ke dalam neraka. Kita akan didatangkan ke dalam neraka, tetapi dalam artian tidak memasuki neraka. Wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun dari kalian mendatangi neraka. Kemudian karena ala rabbika hatma maqdiya, itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari surat Maryam ayat 71. Kemudian endingnya dari surat Maryam 72, summa nunajjil ladzina taqau, kata Allah, kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itulah yang Allah janjikan ketika kita di dunia mendapat kemuliaan, dan ketika kita di akhirat, kata Allah, summa nunajjil ladzina taqau, Allah kemudian akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian di akhir Ramadan, seperti kita laksanakan, kita menjalankan sebuah kewajiban, yaitu menjalankan zakat fitrah. Allah berulang dalam surah mengulang-ulang aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Dan alhamdulillah kita semua sudah menunaikannya, dan kita itu adalah tanda kepedulian kita kepada orang-orang yang di bawah, atau orang-orang yang duafa, orang-orang yang miskin. Dan itulah seharusnya kita mendapatkan kepedulian terhadap mereka. Dan ingat, kehidupan mereka tidaklah hanya satu hari, tidak hanya satu bulan,
tetapi mereka yang miskin itu adalah hidup dalam selama 1 tahun, dan itu memerlukan kepedulian kita. Allah berfirman dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kata Allah, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Mereka sholat, mereka puasa, tetapi berdusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Dia sholat, dia puasa, bahkan dia haji, tapi dia menghardik, suka marah-marah kepada anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberi makan kepada anak yatim, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Dia melakukan beragama, rajin sholat, rajin puasa, bahkan sudah berhaji, tetapi tidak ada kepedulian kepada orang-orang miskin. Dia tahu tetangganya tidak makan, dia tahu tetangganya kelaparan, tetapi dia tidak peduli. Itulah yang kata Allah, mereka orang-orang yang mendustakan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang fitrah, dan Allah insya Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ada kewajiban kita, ada sebagai budaya kita, yaitu saling memaafkan. Kita diwajibkan, yang muda mendatangi yang tua, anak mendatangi orang tuanya, keponakan mendatangi pamannya, adik mendatangi kakaknya untuk meminta maaf dan mohon ampunan atau mohon maaf dari mereka. Itulah yang harus kita jalankan, dan mudah-mudahan pada hari ini dan dimulai dari hari ini tidak ada lagi anak yang memusuhi orang tuanya, tidak ada lagi keponakan yang memusuhi pamannya, tidak ada lagi adik yang memusuhi kakaknya, dan sebaliknya. Mudah-mudahan di hari yang baik ini kita sama-sama untuk saling menjalin silaturahim. Allah berfirman dalam Quran menyebutkan banyak tentang keutamaan menjalankan silaturahim dan memutuskan silaturahim. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana diantaranya Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga ketika dia memutuskan silaturahim dengan sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita selipkan juga doa kita untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, di mana mereka yang mempertahankan tanah airnya, Palestina, negeri para nabi, negeri dilahirkannya para nabi. Mereka dalam penindasan jihadis Israel. Mudah-mudahan saudara kita diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita akhiri khutbah yang singkat ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadir hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li walidayhi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa
wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na